Perang rahasia yang jarang dibicarakan ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya menggunakan kekuatan militer sebagai kunci kemenangan maupun memperkuat keamanan negara. Akan tetapi, mereka menggunakan pasukan khusus yang berisikan orang-orang supranatural dalam sebuah konflik yang bernama Perang Dingin. Dan ini adalah proyek Stargate. Mari mulai. Tahun 1970, pada puncak Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Selama ini, kita diajarkan bahwa persaingan mereka hanya berkutat pada siapa yang mempunyai bom nuklir terbesar, pasukan terkuat, atau siapa yang lebih dulu bisa mendaratkan kakinya di bulan. Sayangnya, ada satu medan perang lain yang luput dari pandangan kita semua. Sebuah peperangan sunyi, yang dimana senjatanya tidak terbuat dari logam, tidak terdeteksi oleh radar, dan tidak bisa dihentikan oleh tembak beton setebal apapun. Senjata ini adalah pikiran manusia. People you've never met and who may even be thousands of miles away and literally see through their... Semuanya bermula dari sebuah kepanikan di lorong-lorong Pentagon. Saat itu, intelijen Amerika menerima laporan yang sangat mengganggu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa di balik tirai besi yang kokoh, Uni Soviet tidak hanya memproduksi kekuatan tempur berupa tank maupun rudal. Akan tetapi, mereka diam-diam mempunyai lebih dari 20 laboratorium rahasia yang didanai oleh negara. Tujuan mereka sederhana namun cukup mengerikan. Uni Soviet meneliti hal-hal yang dianggap orang Barat sebagai landasan yang tidak ilmiah maupun tidak masuk akal. Dan yang dipelajari oleh ilmuwan Uni Soviet adalah telepati serta kekuatan supranatural. Uni Soviet tidak menyebutnya sebagai klinik maupun kekuatan sihir. Mereka menyebutnya dengan istilah ilmiah yaitu psikotronik. Ini adalah konsep yang mengerikan bagi Amerika Serikat. Uni Soviet, negara komunis yang ateis, dingin, serta berpikir rasional. Mereka beranggapan pikiran manusia adalah sebuah energi fisik, sama halnya seperti sebuah gelombang radio maupun listrik. Logika mereka cukup sederhana. Jika pikiran manusia adalah sebuah energi, maka energi tersebut dapat direkam dan diperkuat dengan mesin. Dan yang paling parah, bisa dijadikan sebagai sebuah senjata. Sederhananya, psikotronik bukan tentang memanggil arwah atau entitas sebagai pasukan, melainkan menciptakan sebuah teknologi yang dapat meretas otak manusia. Amerika Serikat menyebut ketertinggalan ini sebagai the psychic gap, sebuah ketakutan yang dimana pihak musuh sudah selangkah lebih maju dalam membentuk peperangan baru. Ketakutan ini memuncak ketika sebuah bukti rekaman selundupan sampai kepada pihak CIA. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang ibu rumah tangga pada wilayah Leningrad yang bernama Nina Kulagina. Dalam dokumen yang sudah dipublis oleh pihak CIA, Nina Kulagina is a Russian housewife who has this ability. Nina Kulagina terlihat sedang duduk di sebuah laboratorium yang dikelilingi oleh beberapa ilmuwan Uni Soviet. Duduk sendirian tanpa menyentuh apapun. Dengan tatapan matanya yang tajam serta fokus yang intens, Nina Kulagina mampu menggerakkan benda-benda di atas meja. Jarum kompas berputar dengan sangat liar. Kotak korek api bergeser dengan sendirinya. Pihak Amerika Serikat masih melakukan observasi terhadap temuan mereka. Dalam satu eksperimen tertutup pada 10 Maret 1970, ilmuwan Soviet meminta Nina Kulagina memusatkan pikirannya pada jantung seekor katak yang diletakkan di dalam sebuah cairan kimia. Jantung masih berdetak. Nina Kulagina menatap hewan tersebut dan secara perlahan, detak jantung itu menjadi tidak beraturan, melambat, dan akhirnya berhenti total. Pada saat itu, pihak CIA Amerika Serikat mulai menyadari satu hal yang cukup mengerikan. Jika Uni Soviet bisa menghentikan jantung seekor katak dari jarak jauh, apa yang akan terjadi jika kemampuan tersebut digunakan untuk melawan Amerika Serikat? Pada titik ini, skeptisisme terhadap supranatural mulai runtuh. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan bahwa mereka tidak boleh kalah dengan Uni Soviet. Dan pada saat ini dimulailah sebuah proyek yang menghabiskan kurang lebih 20 juta dolar untuk merekrut orang-orang dengan kemampuan supranatural. Dan proyek ini bernama Proyek Stargate. Tahun 1972,
CIA mempunyai dukungan dana serta motivasi untuk mengamankan negara. Akan tetapi mereka tidak mempunyai metode untuk memvalidasi hasil observasi terkait temuan mereka terhadap penelitian Uni Soviet. Mereka membutuhkan seorang yang ahli di bidang sains untuk mendukung berjalannya proyek besar yang akan dilakukan. Berhari-hari mereka melakukan pencarian. Pihak CIA akhirnya tiba di Stanford Research Institute. Stanford Research Institute atau disingkat SRI bukan tempat sembarangan. Ini merupakan salah satu lembaga riset yang mempunyai reputasi tinggi yang berdiri pada tahun 1946. SRI memiliki sejarah panjang dalam penemuan dan pengembangan produk serta teknologi inovatif yang mendobrak sebuah industri. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menjadi simbol perdana ARPANET, dan ini terjadi pada tahun 1969. Sebuah sistem teknologi yang menjadi cikal bakal internet modern. Saat itu pihak CIA mendekati seorang fisikawan yang bernama Dr. Hal Puthoff, seorang ilmuwan tulen yang ahli dalam fisika kuantum. Dr. Hal Puthoff, orang yang sangat skeptis serta rasional. Baginya, meneliti kemampuan supranatural terdengar sangat konyol serta sangat tidak masuk akal. Ketika pihak CIA menjelaskan terkait temuan mereka tentang lab rahasia milik Uni Soviet, sang dokter terdiam dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ada bagian dari diri kita yang mampu beroperasi di luar hukum fisika konvensional? Bila saya sederhanakan, apakah kekuatan pikiran manusia mampu dijadikan sebagai energi tertentu? Dr. Puthoff setuju melakukan tes awal bersama dengan rekannya yang bernama Russell Targ. Mereka berdua membutuhkan subjek percobaan. Kriteria yang dibutuhkan sangat sederhana. Mereka membutuhkan seseorang yang bukan mengakui dirinya sendiri sebagai orang sakti, akan tetapi membutuhkan seseorang yang bersedia diuji di dalam laboratorium mereka. Sebelum menuju ke objek yang akan diuji, saat itu SRI sempat kedatangan tamu istimewa yang kelak menjadi selebriti dunia. Pria ini bernama Uri Geller. Berbeda dengan subjek lain, Geller mempunyai kemampuan yang lebih agresif. Dia tidak hanya bisa melihat, akan tetapi mampu mempengaruhi materi di depan mata Dr. Puthoff. Uri Geller mampu membengkokkan sendok logam dan memutus cincin besi tanpa menyentuhnya secara langsung. Yang dia butuhkan adalah kekuatan konsentrasi pikiran. Tes yang diberikan Uri Geller sukses besar dan dapat meyakinkan pihak CIA. Fenomena supranatural itu dianggap nyata secara fisik. Akan tetapi, pihak CIA lebih membutuhkan seseorang yang mampu mencari informasi keberadaan lawan tanpa harus turun ke medan pertempuran. Dan pria yang akan diuji kali ini bernama Ingo Swann. In the early days of the Cold War, the CIA ordered the creation of a secret program intended to find... Semuanya bermula pada tanggal 6 Juni 1972. Hari di mana seorang pria parubaya melangkah masuk ke Stanford Research Institute dan mengubah sejarah intelijen Amerika Serikat. Pria ini bernama Ingo Swann, yang lahir pada tanggal 14 September 1933 di Colorado, Amerika Serikat. Swann adalah seorang intelektual urban yang hidup di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Dia adalah seorang seniman yang flamboyan, cerdas, serta sering tampil dengan penampilan yang sangat necis. Sebelum fokus penuh pada seni dan parapsikologi, Ingo Swann pernah bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu hal yang perlu diingat tentang Ingo Swann, dia sangat membenci istilah psychic, dukun, maupun paranormal. Baginya, istilah-istilah itu terlalu merendahkan, berbau klinik, serta tidak masuk akal. Ingo Swann lebih suka menyebut dirinya sebagai consciousness researcher atau peneliti kesadaran. Dia mempunyai opini yang keras bahwa kemampuan melihat jarak jauh adalah fungsi biologis otak manusia yang dapat dipelajari. Ada satu hal yang cukup menarik. Bagaimana bisa Ingo Swann tiba-tiba datang ke laboratorium Stanford Research Institute yang ada di California? Dan untuk memperjelas kejadian tersebut, kita harus kembali ke awal tahun 1972. Dr. Hal Puthoff, seorang fisikawan dari Stanford Research Institute, sebenarnya tidak mencari dukun maupun paranormal. Dia adalah ilmuwan tulen yang sangat skeptis. Sayangnya, Dr. Puthoff mempunyai rasa penasaran yang sangat dalam. Karena pada diskusi yang berbeda, dia tertarik pada sebuah eksperimen kontroversial dari agen CIA yang bernama Clive Baxter.
Dia mengklaim bahwa tanaman bisa membaca pikiran manusia. Saat itu Putov kemudian menyebarkan proposal penelitian tentang biokomunikasi ini ke kalangan terbatas. Proposal ini beredar dari tangan ke tangan, hingga akhirnya mendarat di meja Ingo Swann yang punya julukan The Father of Remote Viewing dari New York. Swann membaca proposal Putov dan merasa tertantang. Dia menulis surat balasan dengan singkat, padat, dan penuh percaya diri. Beberapa hari berikutnya, surat tersebut sudah ada di genggaman Dr. Putov. Dengan rasa skeptis serta penasarannya begitu tinggi, Dr. Putov mengundang Ingo Swann untuk datang ke California. Bertemunya seorang ilmuwan skeptis dengan orang yang mengaku mempunyai kemampuan supranatural. Kedua orang ini menjadi indikator pembahasan yang sangat menarik. Dr. Hal Putov, sang ilmuwan, memberikan sebuah uji coba kepada Ingo Swann berupa tes magnometer. Secara sederhana, tes magnometer adalah titik pertemuan ketika dunia mistis bertabrakan dengan dunia fisika. Alat ini diciptakan oleh fisikawan Arthur Hepard pada Departemen Fisika Stanford. Fungsi dari alat ini adalah mendeteksi partikel yang super kecil dan sangat sensitif dan dapat mendeteksi perubahan medan magnet. Dan kenapa uji coba ini dianggap sangat mustahil oleh sang dokter? Putov ingin membuktikan kekuatan pikiran yang dimiliki oleh Ingo Swann. Di dalam ruangan uji coba, saat itu, Ingo Swann belum pernah melihat alat tersebut sebelumnya, karena alat tersebut tertanam di dalam beton yang sangat dalam. Disaksikan oleh beberapa ilmuwan, Ingo Swann tiba-tiba memejamkan matanya, dan setelah terbangun, Ingo Swann menggambarkan sketsa bagian dalam alat tersebut dengan sangat akurat. Dia melihat sebuah piringan emas yang berputar, dan pada saat itu, apa yang disampaikan Swann membuat Dr. Putov merinding mendengarnya. Saat Ingo Swann fokus memejamkan mata, grafik pada alat tersebut tiba-tiba berubah naik dan turun. Sebelum Ingo Swann berada di ruangan uji coba, Putov melakukan pengecekan data grafik terlebih dahulu. Dan di saat uji coba sedang berlangsung, gelombang sinus yang stabil tiba-tiba berubah frekuensinya menjadi 2 kali lipat selama 30 detik. Dan ketika Ingo Swann berhenti fokus, gelombang tersebut tiba-tiba kembali normal. Dengan percaya diri, Ingo Swann mengatakan di hadapan Dr. Putov, ini bukan kekuatan mistis, melainkan remote viewing. Pada hari ini, di bawah ruang bawah tanah Stanford Research Institute, Ingo Swann membuktikan dua hal yang cukup aneh. Yang pertama adalah remote viewing, sebuah kemampuan untuk melihat sebuah objek maupun benda dari jarak jauh maupun ada di dalam tanah. Dan yang kedua, pikiran Swann dapat berinteraksi dengan sistem elektronik pada saat uji coba. Dr. Hal Putov telah menemukan sesuatu yang dianggap orang mustahil, dan pada hari itu, Putov segera menyusun laporan kejadian tersebut untuk diserahkan kepada pihak CIA. Dan beberapa minggu kemudian, CIA memberikan tugas pertama kepada Ingo Swann berupa melihat koordinat rahasia yang berada di belahan dunia yang lain. Dan pada hari itu, Project Stargate telah resmi dimulai. Tantangan terbesar CIA saat itu bukan lagi soal apakah ini nyata, melainkan bagaimana cara menggunakan kemampuan ini untuk membantu mengamankan negara. Pada awalnya, eksperimen remote viewing mempunyai kelemahan yang sangat fatal. Metode yang digunakan mengharuskan seorang manusia untuk pergi ke lokasi target terlebih dahulu. Baru setelah itu, orang dengan kemampuan khusus akan mencoba melihat isi pikiran orang yang sudah tiba di lokasi. Petinggi intelijen tidak setuju dengan metode tersebut. Bagi mereka, metode ini tidak berguna untuk operasi militer. Logikanya sederhana. Jika Amerika Serikat ingin mengintip fasilitas nuklir rahasia di pedalaman wilayah Siberia, mereka tidak mungkin mengirim agen ke sana hanya untuk menjadi syarat awal metode Swann. Saat itu yang mereka butuhkan adalah cara untuk mengirim pikiran seseorang ke target lokasi tanpa panduan, tanpa petunjuk, serta tanpa ada orang yang harus dikirim ke lokasi tersebut. Dan pada lokasi diskusi, Ingo Swann memberikan sebuah solusi yang tidak masuk akal. Dia menyebutnya sebagai koordinat remote viewing. Ingo Swann menyadari bahwa otak manusia bekerja seperti sebuah komputer canggih. Yang dia butuhkan adalah alamat untuk mengakses sebuah data. Bagi Swann, yang dimaksud alamat adalah sebuah kode koordinat. Sebelum video ini dibuat, saya sempat riset-riset terlebih dahulu, terutama logika Ingo Swann yang cukup aneh. Saya pribadi juga skeptis. Terdengar seperti orang halu yang kebanyakan pikiran. Mungkin kalian juga sependapat.
Dan kita lanjutkan ceritanya. Untuk menguji teori tersebut, ilmuwan SRI dan pihak CIA tidak hanya mengandalkan Ingo Swann sebagai pelaku utama dalam proyek kali ini. Dan pada hari ini, SRI dan CIA merekrut seorang yang kelak akan menjadi legenda besar dan sekaligus sosok paling menakutkan dalam sejarah Project Stargate. Dan pria ini bernama Patrick Price. Lahir pada tahun 1921, Patrick Price bukanlah seorang akademisi yang duduk di balik meja, apalagi seorang ilmuwan fisika. Dia adalah orang lapangan dengan latar belakang seorang mantan komisaris polisi di Burn Park, California. Sebelum terlibat dalam dunia paranormal, Patrick Price menghabiskan hidupnya di bidang keamanan serta investigasi sipil. Pekerjaannya menuntut observasi tajam serta analisis yang cepat. Dia terbiasa memburu seorang penjahat dan bukan menjadi pemburu hantu. Tahun 1973, Dr. Hal Puthoff memberikan sebuah tes buta kepada Patrick Price. Puthoff menyodorkan sebuah kertas berisikan koordinat geografis yang hanya berisikan angka. Tidak ada nama kota dan tidak ada petunjuk apapun. Patrick Price mengambil kertas tersebut, menghela nafas panjang dan kemudian memejamkan matanya. Dalam laporannya, Patrick Price mendeskripsikan secara rinci area pegunungan terpencil di wilayah West Virginia. Patrick Price mengidentifikasi keberadaan instalasi piringan-piringan satelit raksasa yang menghadap ke arah langit. Observasi ini terbukti akurat, karena lokasi tersebut adalah Sugar Grove, sebuah stasiun penyadapan elektronik milik NSA, National Security Agency, yang berfungsi memantau komunikasi satelit Uni Soviet. Price melaporkan bahwa aktivitas utama fasilitas tersebut tidak berada di permukaan tanah, akan tetapi berada di bawah tanah. Kesadarannya mampu menembus lapisan dinding yang paling tebal. Patrick Price kemudian memfokuskan perhatiannya pada label-label yang tertera di sebuah lemari arsip rahasia. Dia mengeja serangkaian sandi tersebut dan membacanya secara perlahan. Dan ketika laporan tersebut sudah sampai di markas besar intelijen, memicu peringatan keamanan tingkat tinggi. Investigasi internal segera dilakukan. Pasalnya, istilah Q-Ball 4, Ball X, Ball and Recap bukanlah kata-kata ajab. Itu adalah nama kode operasi, kode word asli yang sedang berjalan pada fasilitas tersebut. Informasi ini memiliki klasifikasi top secret dan hanya diketahui oleh segelintir pejabat tinggi NSA. Tingkat akurasi yang mustahil ini membuat pihak keamanan mencurigai Patrick Price sebagai mata-mata ganda yang telah mencuri dokumen rahasia. Patrick Price sempat menjalani interogasi intensif untuk mencari tahu sumber kebocoran informasinya. Sayangnya, hasil interogasi tersebut tidak ditemukan bukti kontak secara fisik maupun penyusupan dari Patrick Price. Satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah Patrick Price benar-benar membaca dokumen tersebut dari jarak 4.000 km menggunakan pikirannya. Insiden Sugar Grove menjadi validasi operasional yang tidak terbantahkan bagi pihak CIA. Peristiwa ini membuktikan bahwa metode koordinat remote viewing mampu menembus hambatan fisik apapun. Dan ini menjadi ketakutan tersendiri jika Project Stargate mampu melihat dokumen rahasia milik negara. Bagi saya sendiri, kemampuan Patrick Price terdengar sangat menakutkan. Dan kemampuannya Bang Patrick ini sepertinya cocok buat teman-teman yang curiga kalau pasangannya lagi selingkuh, atau yang alasannya tidur padahal main Mobile Legends. Ada beberapa poin yang membuat observasi Patrick Price dianggap identik oleh pihak NSA, National Security Agency. Yang pertama adalah deskripsi topografi dan perangkat keras. Patrick Price tidak pernah menginjakkan kakinya di West Virginia, namun dia mampu mendeskripsikan secara posisi letak geografis fasilitas tersebut di antara pegunungan. Yang kedua, nomenklatur rahasia. Dasar utama yang membuat intelijen terguncang adalah kemampuan Patrick Price dalam menyebutkan nama-nama kode operasi, Q-Ball, 4-Ball, X-Ball, dan Recap. Yang ketiga, investigasi keamanan. Bukti terkuat dari akurasi ini justru terlihat dari reaksi pemerintah. Faktanya, bahwa NSA langsung meluncurkan investigasi spionis terhadap Patrick Price membuktikan bahwa data yang dia sampaikan adalah valid. Jika Patrick Price hanyalah pembual dan salah tebak, pihak CIA pasti mengabaikannya. Patrick Price dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, ada beberapa kode operasi yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu.
karena ini bersangkutan dengan apa yang saya ceritakan, jadi kalian bisa lebih paham. Yang pertama adalah Scanate. Ini adalah fase awal di SRI, zaman Ingo Swann dan Patrick Price, yang fokusnya masih dalam tahap riset di laboratorium. Yang kedua adalah Gondolawis. Ini adalah nama sandi pertama di saat proyek tersebut mulai dilirik serius oleh pihak yang berwenang. Dan yang ketiga akan kita bahas adalah Grillo Flame. Ini adalah fase di mana proyek tersebut menjadi operasional penuh di bawah naungan militer. Yang keempat adalah Centerline. Nama berganti lagi setelah proyek tersebut dipindahkan ke pengawasannya. Dan yang kelima, Sunstrike, fase paling kontroversial dan ilmiah di bawah naungan DIA atau Defensive Intelligence Agency. Yang keenam adalah Stargate, nama terakhir sebelum akhirnya proyek ini dibuka ke publik atau deklasifikasi dan ditutup oleh pihak CIA. Dari apa yang saya jelaskan, kita akan membahas ke fase poin yang ketiga, di mana proyek ini mulai dianggap serius oleh pihak yang berwenang. Kita lanjutkan ceritanya. Keberhasilan Ishii dan Sugargrove mengubah segalanya. Petinggi intelijen tidak lagi memandang remote viewing sebagai eksperimen sains pinggiran, akan tetapi menganggap sebagai aset strategis yang siap diturunkan di medan tempur. Akhir tahun 1970-an, fokus proyek tersebut mulai bergeser. Pengelolaan program dialihkan dari laboratorium Stanford Research Institute berpindah ke tangan militer Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan pada saat itu, sebuah unit rahasia dibentuk di dalam pangkalan militer Fort Meade, Maryland. Unit ini beroperasi pada barak-barak tua yang tidak mencolok dan bersembunyi dari pandangan publik, dan kode operasinya berganti menjadi Grillo Flame. Disinilah para tentara pilihan mulai direkrut. Syaratnya bukan lagi seniman nyentrik ataupun pensiunan polisi. Mereka sedang mencari prajurit aktif, orang-orang yang disiplin, patuh, dan bersedia menjadi mata-mata dalam pertempuran. Dan salah satu rekrutan terbaik pada unit ini adalah seorang perwira Angkatan Darat bernama Joseph McMonigle dengan nama kode #001. McMonigle bukanlah seorang sembarangan. Dia merupakan veteran perang Vietnam yang selamat dari situasi yang tidak memungkinkan. McMonigle memiliki intuisi tajam yang terasa pada medan tempur, dan misi terbesar agen 001 ini datang pada bulan September 1979. Sebuah misi yang dimana menargetkan fasilitas musuh di ujung dunia yang tidak bisa dilihat oleh satelit manapun, dan ini adalah misi kapal selam Typhoon. September 1979, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat sedang sangat gelisah. Satelit mata-mata CIA mendeteksi aktivitas konstruksi besar-besaran di galangan kapal Sevrodovik. Amerika Serikat mengetahui kalau Uni Soviet sedang membangun sesuatu yang besar ada di sana. Masalahnya, kata sesuatu itu disembunyikan di dalam sebuah gedung raksasa bernomor 402. Gedung ini tertutup dengan atap baja yang sangat tebal. Satelit tercanggih pada saat itu tidak bisa menembus bangunan tersebut. Pihak militer kemudian menuju ke unit Grillo Flame dan memberikan tugas terkait temuan mereka. Dan pada saat ini, agen 001, Joseph McMonigle, diberikan koordinat lokasi gedung tersebut. Tugas yang diberikan sederhana, namun sangat mustahil untuk dipercaya. Tembus atap baja itu serta bangunan itu, dan katakan apa saja yang ada di dalamnya. McMonigle masuk ke dalam kondisi remote viewing. Kesadarannya melayang ribuan mil ke utara. Setelah menggunakan metode remote viewing, dia melihat sebuah kapal selam. Sayangnya, ukurannya benar-benar tidak masuk akal. Dalam laporannya, McMonigle mendeskripsikan kapal selam raksasa yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari kapal milik Amerika Serikat. Struktur yang digambarkan bukan lambung tunggal seperti kapal selam pada umumnya, melainkan sebuah lambung ganda atau disebut double hull, yaitu 2 tabung tekanan raksasa yang disusun berdampingan. Dan pada saat itu, McMonigle mencatat keberadaan 20 tabung peluncur misil balistik. Sebuah detail yang terasa terlalu spesifik, seolah-olah dia tidak sekedar membayangkannya, akan tetapi benar-benar melihatnya. Sketsa ini mulai diserahkan kepada analisa Angkatan Laut Amerika Serikat. Respon yang muncul justru terasa dingin dan tanpa ekspresi. Para analisis menolaknya dan menganggap ini hanyalah sebuah fantasi. Demikian kesimpulan mereka yang disampaikan. Secara teknis, konstruksi lambung ganda tidak efisien, skalanya terlalu besar. Uni Soviet tidak memiliki kapasitas finansial untuk membangun platform sebesar ini. Laporan McMonigle kemudian dinilai tidak valid
diklasifikasikan sebagai kesalahan analisis. Sayangnya, 4 bulan kemudian, evaluasi tersebut mulai kehilangan relevansinya. Pada Januari 1980, Uni Soviet mengeluarkan kapal tersebut dari gedung 402 untuk menjalani uji coba di dalam laut. Satelit pengintai Amerika Serikat yang melintas di atas lokasi segera menangkap data visualnya. Hasil analisis menunjukkan kecocokan penuh. Dan ternyata, kapal selam itu nyata. Panjangnya 175 meter, lebarnya 23 meter dan dilengkapi 20 tabung peluncur misil nuklir. Objek tersebut diidentifikasi sebagai Typhoon Class Submarine, sebuah kapal selam terbesar yang pernah dibangun oleh manusia dan menjadi inspirasi film The Hunt for Red October. Temuan yang paling signifikan bagi para insinyur Amerika bukan masalah ukurannya, akan tetapi arsitekturnya. Kapal selam tersebut memang menggunakan desain lambung ganda atau disebut double hull, sesuai dengan sketsa kasar yang sebelumnya dibuat oleh McMoneagle, seorang agen remote viewer dengan nomor #001. Keakuratan penglihatan tersebut akhirnya membungkam semua kritikan. McMoneagle tidak sekedar melihat sesuatu yang ada di kejauhan, akan tetapi dia dapat menembus batas pengetahuan barat serta mengungkap detail desain teknis yang bahkan belum pernah tercatat dalam satupun laporan intelijen negara. Dan dampak yang diberikan sangat nyata. Berkat keberhasilan ini, Jenderal Angkatan Darat memberikan penghargaan Legion of Merit kepada Joseph McMoneagle. Untuk pertama kalinya dalam sebuah sejarah, seorang tentara menerima medali militer tertinggi. Bukan karena peluru yang dilepaskan, bukan karena musuh yang ditaklukkan, melainkan satu tindakan yang tidak terbayangkan oleh mata. Dia menggunakan kekuatannya sebagai seorang remote viewer. Dan kisah ini berlanjut pada sebuah pro dan kontra. Awal tahun 1990-an, geopolitik dunia berubah begitu drastis. Tembok Berlin, simbol pemisah antara blok barat dan blok timur, akhirnya mulai runtuh. Dan tak lama setelah itu, Uni Soviet, sumber utama kecemasan strategis Amerika Serikat selama puluhan tahun, akhirnya resmi bubar. Konflik yang berlangsung puluhan tahun ini berakhir tanpa eskalasi serangan nuklir. Sayangnya, berakhirnya Perang Dingin ini memunculkan pertanyaan baru di Pentagon. Jika musuh sudah tidak ada, terus buat apa kita memelihara pasukan yang punya kemampuan supranatural? Tahun 1995, CIA mengambil alih kembali pengawasan proyek Stargate dari tangan militer Amerika Serikat. Mereka menyewa sebuah lembaga independen, yaitu American Institute for Research atau disingkat AIR, yang bertugas untuk melakukan audit secara menyeluruh dan memastikan kelayakan proyek ini dilanjutkan atau tidak. Hasil audit dari lembaga independen akhirnya diumumkan. Isinya cukup mengejutkan, akan tetapi tidak memberikan jawaban yang benar-benar jelas. Laporan AIR menyatakan bahwa remote viewing memang menunjukkan hasil yang nyata secara statistik. Para agen remote viewer terbukti bekerja lebih baik daripada sekedar menebak secara acak. Jika disederhanakan, para peneliti mengakui ada sesuatu yang benar-benar terjadi di saat para agen melakukan remote viewing. Namun pada sisi lain, pihak CIA menyimpulkan meskipun fenomena ini nyata, hasilnya terlalu tidak konsisten untuk sebuah operasi intelijen. Dalam peperangan, jenderal membutuhkan kepastian yang tepat. Jika satelit memotret tank, itu pasti sudah jelas tank. Tapi dalam remote viewing, kadang mereka melihat tank, dan kadang mereka melihat sebuah truk es krim, dan kadang mereka hanya melihat imajinasi mereka sendiri. Karena hasilnya tidak cukup akurat, pihak CIA akhirnya memutuskan untuk menghentikannya dan pada tanggal 30 Juni 1995, setelah 23 tahun berjalan dan menghabiskan dana $20 juta, proyek Stargate resmi ditutup. Dan tidak lama kemudian, CIA melakukan langkah yang tidak biasa, yaitu deklasifikasi. Mereka membuka ribuan halaman dokumen rahasia kepada publik. Dan untuk pertama kalinya, dunia mengetahui nama-nama seperti Ingo Swann, Patrick Price, serta Joseph McMoneagle. Secara resmi, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak lagi tertarik pada operasi rahasia paranormal. Mereka menyatakan itu hanya buang-buang waktu. Ya memang sih buang-buang waktu. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Jika proyek ini benar-benar tidak berguna,
kenapa mereka mempertahankannya selama 23 tahun, dan kenapa mereka baru menutupnya setelah Perang Dingin berakhir. Tulis pendapat kalian pada kolom komentar, like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini untuk menemani waktu luang kalian, dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Adam Murimada, signing out. Terima kasih.